Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Ijazah SMA 6 Solo milik Jokowi ditampilkan di pengadilan. Tetap fotokopi, bukan ijazah asli. Ini postingan dari Gelora News di X ya. Dari postingan ini menuai beragam komentar dari para netizen. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Sekarang kita lihat dulu bagaimana berita dari Gelora News ini ya. Gelora.co. Sidang kasus ijazah SMA 6 Solo milik Jokowi di PN Surakarta, Senin 3 Juni, berlangsung selama 3 jam. Sidang dibuka pukul 10 WIB dan berakhir sekitar pukul 12.50 WIB. Dalam sidang ini, ijazah SMA milik Jokowi terlihat ditampilkan, namun berupa fotokopiannya saja, bukan ijazah asli SMA milik Jokowi. Penggugat Muhammad Taufik diwakili oleh kuasa hukumnya, Andika Dian Prasetyo beserta tim. Sedangkan tergugat 1 Jokowi diwakili oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Selain itu hadir juga pihak tergugat yaitu yakni KPU Solo, perwakilan SMA 6 Solo, perwakilan dari UGM. Sidang ini juga dihadiri teman-teman satu angkatan Jokowi di SMA 6 Solo. Mereka sekaligus mengajukan gugatan intervensi dalam kasus ijazah SMA Jokowi ini. 3 teman sekelas Jokowi yaitu Surojo, Agung, dan Sigit menunjuk Theo Wahyu sebagai kuasa hukum gugatan intervensi. Saya teman sebangku Jokowi. Kami angkatan pertama di tahun 1980, ujar Surojo. Theo Wahyu lantas menunjukkan ijazah SMA 6 Solo yang diterbitkan saat Jokowi lulus. Ijazah tersebut milik Sartiatmo Trikuncoro. Ijazah Sartiatmo ini adalah ijazah asli, bukan fotokopi. Ijazah tersebut dikeluarkan pada tanggal 14 Maret 1980 dengan nomor induk 60087. Tambah kepala sekolah di SMA 6 Solo waktu itu adalah Sukijo. Foto penampakan ijazah Jokowi ketika di SMA 6 Solo dan foto ijazah milik Sartiatmo Kuncoro yang merupakan teman satu angkatan di tahun 1980 juga ditampilkan di PN Solo. Foto ijazah itu ditampilkan saat teman-teman Jokowi menghadiri sidang lanjutan ijazah Pengadilan Negeri Solo, Senin 2 Juni 2025. Ini seperti berkebalikan ya teman-teman ya. Apa yang diomongkan Pak Jokowi dengan yang kenyataan ini berbanding terbalik. Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa akan menunjukkan ijazahnya. Ijazah yang mungkin yang dimaksud adalah ijazah yang bukan fotokopian ketika di pengadilan. Tapi kenyataannya di sini adalah ijazahnya tetap fotokopi yang ditunjukkan di pengadilan. Seperti yang sebelumnya juga dilakukan di Barreskrim Polri, yang ditunjukkan atau yang ditampilkan di layar besar itu adalah fotokopi ijazah UGM. Dan ini terjadi lagi di pengadilan Solo, ini yang ditunjukkan adalah fotokopi ijazah SMA-nya. Sekarang kita lihat pernyataan Pak Jokowi bahwa dia akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta di pengadilan. Dan juga ada pernyataan dari Projo yang menegaskan juga Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya pada saat di pengadilan. Sekarang kita lihat ya videonya. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Kasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Bisa menunjukkan di hadapan hakim, di hadapan para pihak mengenai ijazah itu. Itu juga bisa dipakai momentum itu nanti untuk sekaligus menunjukkan kepada publik bahwa seperti pernyataan Pak Jokowi, kalau nanti memang diminta di persidangan, kita akan menunjukkan. Jadi kemungkinan itu bisa terjadi. Berarti bisa. akan ditunjukkan ya? Saya percaya Pak Jokowi akan menunjukkan di hadapan persidangan ijazahnya. Oke, itu tadi videonya bahwa Pak Jokowi secara eksplisit sudah mengatakan bahwa dia akan menunjukkan ijazahnya ketika diminta oleh pengadilan. Nah, ini ada kata-kata diminta oleh pengadilan. Apakah pada saat itu ini ya bahwa Pengadilan Negeri Solo ini belum meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Dan ini akan sampai kapan ya? Kalau tidak diminta-minta, Pak Jokowi berarti tidak bakal menunjukkan ijazahnya. Apakah ini akan berlangsung lama ya? Kasus tudingan ijazah palsu ini akan sampai ke tahun 2029 untuk mengangkat nama Pak Jokowi ya. Tapi pada saat ini memang belum ada titik terang bahwa Pak Jokowi akan menunjukkan ijazahnya ini ya. Kayaknya masih lama teman-teman. Sekarang kita lihat bagaimana komentar-komentar dari para netizen ini ya. Dari Nico Delano Henry. Sampai titik darah penghabisan, Mulyono akan pertahanan ijazah palsu menjadi asli.
Sudah viral berita-berita TV semua negara, ijazah palsu Jokowi. Apakah pejabat-pejabat DPR tidak malu? Tentu tidak, karena cuan besar sudah masuk. Naudzubillah, summa naudzubillah. Emang ada gigi rapi di operasi jadi berantakan. Ini foto Pak Jokowi saat di ruang kuliah kayaknya ini ya. Di Fakultas Kehutanan UGM kayaknya. Giginya rapi, kemudian dibandingkan dengan gigi Pak Jokowi saat ini ketika tersenyum, ini berantakan ya. Kita tidak tahu apakah aslinya ini seperti ini atau ini ada unsur editan ya. Karena fotonya resolusinya kecil banget yang ditampilkan ya. Udah lagi ini dari Free Palestine. Walah coba itu. Kapan kamu berniat mengakhiri polemik ijazahmu ini? Kita nggak tahu ya kapan ini akan berakhir. Apakah ini akan berlangsung lama? Di video sebelumnya saya juga sudah membahas bahwa ada postingan di X ya. Saya lupa dari akunnya siapa itu ya. Ada yang mengatakan bahwa polemik ijazah ini sangat menguntungkan bagi Pak Jokowi. Karena mau tidak mau namanya ini akan terangkat terus. Seperti itu ya. Akan dibicarakan terus oleh masyarakat. Dari Hasbi semua ditampilkan. Teman sebangku bahkan sampai ijazah temannya pun kecuali ijazahnya sendiri. Niat temannya bagus ya teman-teman ya. Niat teman Pak Jokowi itu bagus, ingin menolong Pak Jokowi. Mungkin ya seperti itu ya. Dengan menunjukkan ijazah yang bukan fotokopian gitu ya. Tapi Pak Jokowi sendiri malah tidak menunjukkan ijazahnya yang bukan fotokopian. Nah ini ada apa ini ya? Apakah ini sengaja diulur-ulur seperti itu? Apakah ada indikasi seperti itu? Kita nggak tahu juga ya. Dari Ken Arok, pembohong besar akan terus berbohong untuk menutupi kebohongannya. Dari komentar-komentar netizen ini ya, ini menunjukkan ada ketidakpercayaan terhadap apa yang diucapkan oleh Pak Jokowi. Karena kita tahu Pak Jokowi ini kerap beberapa kali memberikan pernyataan yang kontroversi pada saat dia dulu menjabat sebagai presiden. Contoh yang paling diingat oleh masyarakat adalah yaitu tentang pendanaan IKN yang tidak akan menggunakan APBN. Jadi awalnya Pak Jokowi ini menyatakan bahwa pembangunan IKN ini tidak akan menggunakan dana dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Namun kenyataannya proyek IKN ini tetap menggunakan dana APBN. Kemudian ada lagi yaitu mengenai pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang juga tidak akan menggunakan APBN. Pak Jokowi ini sempat menyatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tidak akan menggunakan dana APBN. Namun faktanya tahun 2021, pemerintah mengeluarkan peraturan presiden yang memperbolehkan penggunaan APBN untuk menutup pembangkangan biaya proyek. Ini tentu saja ya bertentangan dengan janji awalnya Pak Jokowi. Kemudian yang paling terkenal adalah soal mobil SMK. Pak Jokowi ini pernah mengklaim bahwa SMK telah menerima ribuan pesanan dan siap diproduksi massal. Namun faktanya produksi massal SMK tidak terrealisasi sesuai janji. Bahkan seorang warga Solo menggugat Jokowi karena merasa dirugikan akibat tidak bisa membeli SMK Bima untuk usaha, meskipun telah ada klaim pesanan ribuan unit. Sebenarnya masih banyak pernyataan kontroversi dari Pak Jokowi ini saat dia menjabat sebagai presiden. Ada sebuah survei teman-teman berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keaslian dari ijazahnya Pak Jokowi. Seorang YouTuber ini membuat survei, bahkan surveinya ini dilakukan di Solo. Ini menyatakan bahwa sebagian besar mahasiswa ini tidak percaya dengan ijazahnya Pak Jokowi. Atau tidak percaya dengan keaslian ijazahnya Pak Jokowi. Coba kita lihat videonya ya. Sejumlah 100 mahasiswa yang mau kami wawancara ya. 100 mahasiswa yang mau diwawancara dan dari berbagai fakultas dan berbagai jurusan ya. Kebetulan disclaimer kedua, mereka tidak mau disebutkan jurusannya, walaupun kepada kami disampaikan, tetapi tidak mau di video kami untuk disebarluaskan jurusannya ataupun fakultasnya, namanya, dan juga angkatan berapa ya. Nah, oleh karena itu ini untuk menjaga kerahasiaan para responden agar tidak bias hasilnya, maka kami melakukannya dengan cara tanpa ada sebutkan jurusan, fakultas, nama, dan angkatan tahun berapa masuknya ya. Oke, hasil dari 100 narasumber tadi atau responden yang menjawab, kami sedikit bingung, atau bukan bingung ya, sedikit kaget ya, bahwa
100 orang ini menjawab dengan tegas tanpa ada yang menjawab ragu-ragu ya. Hanya 2 jawaban, bahwa jawaban pertama adalah yakin atau menyatakan dengan yakin bahwa ijazah Pak Joko Widodo adalah asli. Jawaban kedua adalah yakin bahwa ijazah Pak Joko Widodo palsu. Artinya asli dan palsu, hanya itu, tidak ada ragu-ragu. Nah, hasilnya apa? Ini juga menjadi sebuah kejutan ya, kejutan besar, karena di sini adalah kota tempat tinggalnya Pak Joko Widodo ya, kota Solo, kota tempat tinggalnya keluarga Pak Joko Widodo ya, dan kampus ini adalah kampus yang berada di Solo ya, kampus terbesar di Solo, dan juga menjadi 5 besar kampus terbaik di Indonesia. Jadi ini bisa menjadi gambaran tentang bagaimana mahasiswa di Indonesia, tetapi belum tentu semuanya ya, tetapi menjadi gambaran. Nah, hasilnya adalah yang mengagetkan, 98 orang dari 100 yang kami tanyakan ya, kami temui dan tanyakan dan menjawab bahwa ijazah Pak Jokowi mereka katakan palsu. Hanya 2 orang yang menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli ya. Begitu persepsi atau opini mereka ya. 98% itu mahasiswa yang menjadi responden kami, yaitu mahasiswa UNS Solo ya, Universitas 11 Maret Solo. 98% menyatakan palsu dan 2% menyatakan asli. Ini sebuah kejutan di mana kampus ini berada di kota tempat tinggal Pak Joko Widodo, dan disinilah Pak Joko Widodo menjadi wali kota yang luar biasa, dipilih dulu sekitar 90%-an ya, periode keduanya, dan memimpin Solo 2 periode. Demikian juga dengan Mas Gibran di sini pernah menjadi wali kota, dan mereka masih tinggal di sini sebagai tempat tinggalnya ya, kota tempat tinggal mereka ya. Nah, ternyata 98% menyatakan ijazah Pak Joko Widodo adalah palsu. Oke teman-teman, silahkan berikan komentarnya tentang polemik ijazahnya Pak Jokowi ini ya, terutama mengenai ijazah SMA 6 Solonya Pak Jokowi ini. Ternyata yang ditampilkan di pengadilan ini masih berupa fotokopiannya saja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.